Oke, ini ada lagi. Ini kalau tadi kan sudah ke rumah tangga, ya kan ke untuk apa ke dalam kesehatan ya. Nah, sekarang kita ini manfaat lainnya ya kita lihat nih. Ini bisa menurunkan asap ruangan. Ya, memang benar. Kalau kita semprotkan ekoenzim itu akan saya ini. Nah ini ada testimoni juga ada satu orang yang dulu ingat ya di Pekanbaru kan itu banyak asap kebakaran pohon ya, apa kebakaran hutan. Nah dia ada kirim ke papanya memakai ekoenzim ya, kan dia pakai apa humidifier ya waktu itu ya. Ternyata itu asapnya tidak bisa masuk ke dalam rumah. Ya, ini memang ada waktu itu ada sempat di-sharingkan. Kemudian, nah ini kalau yang banyak itu ya binatang piaraan, ini saya kebetulan juga ada beberapa teman yang saya kasih dan mereka bilang sangat luar biasa. Baunya itu hilang. Tidak bau lagi loh, kutu-kutu apa itu juga hilang. Ya, oke. Nah, ini bisa mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik di rumah Anda. Ya, coba ini saya kasih satu video. Ini ada mereka ada tes ya pakai tester ya. Coba kita lihat, oke. Oke teman-teman, hari ini kita akan eh, membuktikan apakah ekoenzim yang dipanen taruh di toples bisa mengurangi radiasi dan bisa menghasilkan ion negatif ya. Jadi sekarang kita akan tes pakai alat humidifier yang kita hidupin ya. Ini angkanya nyala digitalnya dan pakai alat detektor elektromagnetik ya. Oke, kita nyalain. Jadi sebelum kita dekatkan, angka menunjukkan 1000 lebih ya, 1000 lebih ya. Oke, kita deketin ekoenzimnya. Set. Berkurang menjadi 900 lebih ya. 900 lebih itu. Oke. Kita pisahkan lagi. Set. Tuh, kembali lagi menjadi 1000 lebih. Ya. Artinya sangat pengaruh sekali ada ekoenzim dengan tidak ada ekoenzim. Ya. Tuh, benar kan? Kita pisahkan lagi. Set. Angka menunjukkan berbeda lagi. Oke, terima kasih. Itu bisa kita bisa lihat ya. Jadi ada testingnya juga ya pakai alat ya. Oke. Nah, sekarang kemudian ini ada yang menyebut dengan ranjang ekoenzim ya, di mana ya. Jadi disebutkan satu tong ekoenzim itu sebenarnya sama dengan 10 pohon gitu loh. Ya, jadi larutan ekoenzim ini bisa ditempatkan di kamar mandi untuk kualitas tidur. Ya, jadi ekoenzim ini kan tapi yang dipakai ya ekoenzim yang usia minimal itu mulai prosesnya udah 1,5 bulan ke atas gitu loh. Ya, di sini disebutkan memperbaiki kualitas tidur dan memulihkan gangguan kesehatan seperti sesak napas. Ya, kenapa bisa? Nah, karena ekoenzim ini dia sebagai penghasil ion negatif, ya. Nah, ion negatif itu apa? Seperti kalau kita petir ya, atau kita lagi di laut ya, itu ombak laut atau kita di air terjun ya kan, kadang kan kita bisa merasakan ya. Ya, ini sama kita misalnya di pohon ya, kalau di seperti di hutan pinus, kalau kita contoh kita olahraga capek ya, kita berhenti di bawah pohon pinus, itu akan cepat kembali stamina kita. Nah, itulah ion negatif tersebut gitu loh. Nah, di sini ya, ekoenzim memancarkan ion negatif ke lingkungan sekitarnya. Makanya tadi kan ada kutu beras itu ya, kita bayangkan aja ekoenzim itu kondisi tertutup, kenapa dia bisa kabur? Nah, inilah jawabannya seperti itu. Jadi ini kalau ranjang tadi ini pun saya di ranjang mama saya ya itu saya taruh ekoenzim yang sudah panen ya, saya taruh ini gitu. Hasilnya apa? Ya, mama saya tuh tidur tuh sangat nyenyak ya. Kan biasa orang tua mungkin biasa kan agak pagi udah cepet bangun gitu. Tapi dengan ada ekoenzim ya itu tidurnya itu dia bisa lebih nyenyak, bisa lebih lama dan kamarnya sudah tidak begitu bau. Ya, oke. Nah, kemudian di sini ada manfaat lagi manfaat ini ya meningkatkan kualitas udara, air dan tanah. Ya. Nah,
ini bisa membersihkan udara ya. Dengan perbandingan 1:1000 ya, ini bisa disemprotkan ya. Tadi kan sudah disebutkan ya. Jadi kita bisa membersihkan udara. Ya, jadi kalau biasanya kalau di satu ruangan itu misalnya gudang ya, ada bau tikus misalnya, kan ada bau tikus mati atau gimana ya, disemprotkan itu baunya akan hilang. Ya. Oke, itu baunya akan hilang. Nah, kemudian ini juga bisa dipakai menjadi desinfektan. Ya, saya ada satu video ini cukup bagus ya. Ini adalah penjelasan yang ilmiah oleh ahlinya ya. Coba saya putarkan lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman dan saudara-saudara semuanya, sudah banyak kesaksian yang kita dapatkan dari para pengguna ekoenzim di seluruh dunia yang menyatakan bahwa ekoenzim bisa digunakan sebagai disinfektan. Akan tetapi, masih ada beberapa keraguan dari beberapa orang tentang kemampuan ekoenzim sebagai disinfektan. Keraguan-keraguan ini berdasarkan atas asumsi bahwa alkohol hanya bisa efektif pada kadar minimal 60%, sedangkan asam asetatnya pada pH sekitar 3. Tentu saja ekoenzim tidak mencapai kondisi ini karena seperti kita ketahui bahwa selama fermentasi fermentasi pembuatan alkohol, kemungkinan besar kadar alkohol yang bisa dicapai adalah sekitar 14%. Dari 14% kemudian sebagian difermentasi menjadi asam asetat sehingga mungkin tinggal beberapa persen, jadi di bawah 14%. Jadi kemungkinan memang untuk mencapai kadar alkohol 60% memang sangat jauh, dan itu kemungkinan besar, kecil kemungkinannya bisa terjadi, sehingga banyak orang yang meragukan tentang kemampuan ekoenzim sebagai disinfektan. Berdasarkan atas keraguan tersebut, kemudian saya melakukan penelaahan dan pengkajian dengan mempelajari beberapa artikel-artikel ilmiah yang terkait. Kemungkinan besar dari hasil penelaahan yang saya lakukan, memang ekoenzim mempunyai sifat sebagai disinfektan yang sangat efektif, seperti yang telah dikemukakan oleh para pengguna dari ekoenzim tersebut. Kemungkinan besar ekoenzim mengandung senyawa-senyawa selain alkohol, asam asetat dan berbagai asam-asam lainnya, juga mengandung senyawa fitokimia, yaitu senyawa polifenol serta enzim-enzim. Kombinasi dari senyawa-senyawa tersebut akan ekoenzim mempunyai bersifat sebagai disinfektan yang sangat efektif. Lalu tentunya timbul pertanyaan, dari manakah senyawa-senyawa tersebut berasal? Ternyata senyawa-senyawa tersebut berasal dari kulit buah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Jadi kulit buah itu secara alamiah memang sudah diciptakan untuk sebagai pelindung daging buah yang ada di bawahnya, yaitu melindungi daging buah dari kerusakan, baik kerusakan secara kimiawi maupun kerusakan secara mikrobiologis, sehingga bisa dimengerti kenapa kulit buah mengandung bahan-bahan fitokimia yang sangat besar yang bisa berfungsi sebagai pelindung. Misalnya sebagai contoh, kulit rambutan itu mengandung flavonoid, tanin, dan terpen yang sangat besar. Bahan-bahan ini merupakan antimikrobial yang sangat efektif. Begitu juga dalam brokoli. Tangkai brokoli yang kita biasanya pisahkan pada saat membuat sayur, sehingga dia menjadi limbah sayuran, itu juga mengandung senyawa-senyawa flavonoid yang sangat besar. Begitu juga dengan kulit melon dan sebagainya. Jadi ternyata kulit-kulit buah itu memang mengandung banyak senyawa fitokimia yang sangat berguna sebagai antimikrobial. Senyawa-senyawa fitokimia dan sebagainya ini, bapak-bapak ibu-ibu, bisa diekstrak oleh mikroorganisme yang ada di dalam substrat pada saat kita membuat ekoenzim. Jadi mula-mula sel-sel mikroorganisme ini mengeluarkan enzim. Enzim ini bisa menembus ke dalam dinding sel buah-buahan, kulit-kulit buah tersebut. Kemudian melakukan terjadilah reaksi enzimatis di dalamnya untuk memecah molekul-molekul yang tadinya berantai panjang menjadi molekul-molekul yang lebih pendek.
Misalnya protein bisa menjadi asam amino dan peptida. Senyawa-senyawa yang sudah mempunyai rantai molekul yang lebih pendek ini kemudian bisa keluar dari dinding sel, masuk ke dalam sel mikroorganisme sehingga bisa digunakan untuk sebagai sumber energi dan berkembang biak. Nah, uniknya dinding-dinding sel ini mempunyai sifat yang disebut selective permeable. Jadi hanya senyawa-senyawa tertentu yang cocok yang bisa masuk ke dalam, sedangkan senyawa lainnya tetap tertinggal di dalam substratnya, nggak bisa dipakai untuk mikroorganisme. Di antara senyawa-senyawa fitokimia yang tadi saya jelaskan yang berfungsi sebagai antimikrobial, mekanismenya bagaimana senyawa-senyawa fitokimia tersebut bisa menjadi membunuh bakteri patogen atau mikroorganisme patogen, itu sebetulnya para ilmuwan belum mendapatkan kesepakatan tentang hal ini. Hanya saja mekanisme yang bisa dianggap sebagai hipotesa, yaitu bahwa senyawa fitokimia ini mampu melakukan destabilisasi dinding sel dan selaput membran sitoplasma dari mikroorganisme patogen. Dengan rusaknya dinding sel dan selaput membran sitoplasma ini, mikroorganisme patogen menjadi mati. Jadi begitulah kira-kira penelitian yang telah saya lakukan. Kemungkinan besar memang ekoenzim bisa berfungsi menjadi disinfektan karena kombinasi dari senyawa-senyawa fitokimia, alkohol, asam-asam, serta enzim-enzim ini bisa membuatnya menjadi antimikrobial yang sangat efektif. Marilah kita kembangkan teknologi ekoenzim demi masa depan lingkungan yang lebih baik. Ya, jadi kita lihat ya, itu adalah penjelasan ilmiah ya dari ahli kimia juga ya, di mana bahwa itu bisa bersifat desinfektan seperti itu. Ya, itu perbandingan 1:400 seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi untuk udara ya, sekarang kita lihat untuk tanah. Ya, jadi ekoenzim memungkinkan kita bertani di tanah yang gersang. Ya. Nah, ini adalah salah satu mentor dari ekoenzim Nusantara ya, Pak Joni Oey. Kebetulan juga mentor saya juga ya, mentor kita ya dalam grup itu di bidang pertanian. Dan beliau adalah mempunyai farm ya, Dahlia Farm yang di Batam ya. Nah, kalau kita lihat fotonya ya, ini bangkuang itu sebelah kiri ya, bangkuang itu cukup besar sekali ya. Pepaya ini kalau nggak salah hampir 7 kilo lebih ya. Kita lihat, dan pepayanya itu isinya padat ya. Kemudian pisang, dan ini jeruk, ini apa, jeruk nipis ya atau jeruk kanji ya kalau nggak salah ya. Kita lihat ke ini perbandingan dengan uang logam ya. Nah, ini ya. Dan kemudian ini kita lihat singkongnya sangat-sangat luar biasa ya. Labu kuning ya. Jadi ini semua menerapkan ini ya ekoenzim di dalam ini pertanian dia seperti itu. Ya, jadi hasil kebunnya sangat luar biasa. Nah, kemudian ini adalah aplikasi yang waktu itu saya dapat dari DHA, Dinas Lingkungan Hidup Buleleng ya, kalau nggak salah Bali ya. Waktu itu saya ada kutip dari ini kalau nggak salah Facebooknya ya. Nah, kita lihat dari bocah beja kalau dengan memakai hanya dengan ekoenzim kita bisa lihat perbandingannya ya dengan kontrol biasa ini ya. Nah, ini daun tanaman terong juga sama seperti itu. Ya, ini Dinas Lingkungan Hidup loh. Mereka juga mengaplikasikan ke dalam pertanian seperti itu. Ya, nah ini dari Pak Ibu Yuli yang kalau nggak salah di Bali ya. Kita bisa lihat anakannya yang 35 hari pakai ekoenzim dengan tidak pakai ekoenzim. Ya. Nah, ini ada terlihat ya perbandingan ekoenzim dengan tidak, yang non ekoenzim sebelah sini, ekoenzim sebelah kanan ya. Oke. Nah, itu untuk tanah. Kemudian untuk air ya, kita ini kalau nggak salah di Sibu ya, Sibu Malaysia, kalau nggak salah ada danau, tempat wisata ya. Tempat wisata itu di sini relawan menuang ekoenzim ke danau, jadi itu terlihat ya. Nah, ini yang awalnya begitu banyak kayak lumpur, alga ya, lumut ya, dan ini bisa kita terlihat perbedaannya. Dan ini pun kita sudah lakukan, kita sudah ada penuangan berapa kali di danau itu ya, danau Pik, danau Kenari Hijau di Perumahan Pik ya.
itu hasil yang kita dapat. Karena ini kan memang penuangan ini kan membutuhkan waktu cukup, ini ya mesti ada sekitar 3 bulan bahkan 4 bulan baru bisa berasa ya. Nah tapi yang kita hasilkan kemarin pada saat kita tuang sudah sebanyak 6 kali, kita mendapat laporan dari Satpam bahwa di danau tersebut sekarang sudah tidak begitu bau lagi. Dan yang terlihat banyak sekali ikan. Mungkin ya karena ekosistemnya sudah menjadi lebih baik seperti itu. Nah kemudian ini kita lihat juga Pak Joni juga ya, dia ada kolam air hujan ya. Nah, di sini dia terapkan ya dengan menuang ekoenzim. Nah, kita lihat sampai airnya begitu jernih. Ya, tapi ini penerapan ekoenzim ini membutuhkan waktu hampir 3-4 bulan seperti itu. Nah, ini adalah testimoni dia juga dia ada 5 kolam yang dia buat ya. Yang pertama dia tuangkan ekoenzim secara dengan satu komposisi teratur. Yang ini hanya tiap hari ya, yang ini mungkin berapa minggu sekali, ini berapa bulan, ini makin berkurang, dan yang di bawah itu adalah sama sekali tidak memakai ekoenzim. Jadi kita bisa lihat perbandingan yang atas dengan yang ini akhirnya. Ya, dan ini benar-benar sudah dibuktikan. Ya, jadi bermanfaat juga untuk air. Nah, kemudian ini juga udara, ya ini di Taufen, Taiwan ya. Kalau mungkin kita lihat di sebelah kanan ini adalah ini kandang babi ya, kalau nggak salah peternakan babi ya. Sebelah kanan itu di sini udaranya kotor bau, ya. Tapi dengan menaruh tong ekoenzim yang dalam proses ataupun yang panen di sini, udara yang sebelah kiri sini itu akan hasilnya udaranya itu menjadi tidak bau dan bersih. Jadi ini semacam ada filter ya, ekoenzim ini bisa membuat filter seperti itu gitu loh, filter udara. Oke. Nah, ini adalah takaran berbagai takaran-takarannya ya ininya. Nanti biasanya kalau bisa ada di grup atau di YouTube mungkin bisa dapat juga takaran ini ya. Jadi dia mesti ada pengenceran-pengenceran juga, dan ada memang yang beberapa yang memakai ekoenzim murni, tapi rata-rata lebih banyak memakai pencampuran seperti itu. Jadi khasiatnya lebih ada. Oke. Gimana, Siung, kita lanjut lagi? Nah, ini yang penting, banyak manfaat tapi nggak tahu cara bikin gimana ini, Siung. Oke ya. Jadi kalau biasanya sudah kita tahu manfaat, tentu kita jadi semangat ya untuk mau membuat seperti itu ya. Oke.